Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Agus Tiansyah dari ITB Ahmad Dahlan, Prodi S1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai untuk ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Praktikum Al-Quran. Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman ya kalau saya sering batuk karena memang kondisi lagi kurang fit udah seminggu ini, jadi agak batuk mulu, dan video ini kalau banyak batuknya mohon dimaafkan. Nah, langsung aja nih teman-teman, kebetulan juga nih kita sedang memasuki tahun politik nih, pemilu presiden, wakil presiden ya. Jadi saya putuskan untuk mengambil tema tentang terkait pemilu, yaitu bagaimana sih cara memilih pemimpin yang baik, tips-tips memilih pemimpin yang baik menurut pandangan Islam. Oke, langsung aja. Manusia sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Oleh sebab itu, manusia tidak terlepas sebagai pemimpin yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata kalau kita sampai salah memilih pemimpin, itu dosa loh teman-teman. Bagaimana bisa dikatakan dosa? Menurut Buya Yahya dalam salah satu videonya yang saya dengarkan, kalau kita tahu nih, dia itu tidak layak nih teman-teman, tidak layak untuk dipilih, tidak mencerminkan seorang pemimpin gitu, yaitu tidak pantas kita pilih, dan tentunya itu jadi yang membuat dosa tuh di situ gitu. Dia berbuat maksiat, mabuk-mabukan, berjudi gitu. Dan misalkan dalam kampanyenya dia berbuat baik, itu kita tetap dosa karena kita tahu nih sebelumnya tuh dia gimana, latar belakangnya dia gimana. Itu kita tetap dosa teman-teman. Nah, kecuali kalau kita sudah mencoba untuk berijtihad, mencoba mencari tahu gimana sih dia sebenarnya, kelihatannya baik nih, walaupun kenyataannya dia berbuat jahat, yaitu kita tidak dosa karena kita sudah mencoba mencari tahu, kita berijtihad gitu, jadi kita tidak dosa. Jadi kita tuh nggak boleh sembarangan teman-teman untuk memilih pemimpin, karena hak suara kita sangat berpengaruh untuk mendapatkan pemimpin yang baik untuk memimpin negara ini, memimpin bangsa ini teman-teman. Oke, langsung aja ya. Berikut bagaimana tips-tips mencari pemimpin yang baik menurut Islam. 1. Orang yang kenal Allah. Nah, yang pertama ini adalah fondasi yang sangat krusial untuk memilih pemimpin nih teman-teman. Yang bisa sholat, yang bisa ngaji, baca Al-Quran. Nggak mesti hafal Quran, nggak mesti hafal hadis. Yang penting tuh ya sesama muslim tuh kita bisa melihat lah bagaimana sih gerak-geriknya dia, tingkah lakunya dia, cara bicaranya dia. Itu biasanya kelihatan dia benar-benar bersikapnya tuh tulus itu, berbicaranya tulus, benar-benar peduli gitu, tidak pencitraan aja gitu loh. Nah, itu nomor 1. Yang kedua itu latar belakangnya teman-teman. Nah, latar belakangnya tuh gimana nih, track recordnya kehidupan dia tuh gimana nih, pernah terjerat kasus-kasus atau enggak nih. Terus partai pengusungnya gimana nih terhadap kebijakan-kebijakan selama ini tuh gimana, pro rakyat atau enggak gitu. Pembisik kebijakannya siapa, bagaimana kebijakannya, gagasannya gimana. Itu. Lalu yang ketiga, peduli kepada sesama teman-teman. Ini benar-benar peduli ya, bukan pencitraan aja nih pedulinya nih. Kalau ada kamera peduli, kalau nggak ada kamera ya udah acuh cuek gitu loh.
Jadi benar-benar ya peduli gitu, nggak pencitraan aja. Kalau memang dibutuhkan nih, masyarakat butuh apa ya dia bergerak untuk masyarakat itu, mencari tahu nih kurangnya masyarakat tuh apa, kebutuhan apa, fasilitas yang kurang apa gitu, dia penuhin gitu. Terus keempat itu tidak punya kepentingan pribadi. Nah, apa tuh yang dimaksud kepentingan pribadi? Ya, kalau misalkan dia itu punya perusahaan, kontraktor misalkan, di saat dia terpilih, nah dia memanfaatkan perusahaannya untuk mendapatkan proyek sebesar-besarnya, proyek strategis nasional gitu, bagi-bagi jabatan, terus juga petinggi-petinggi partainya juga dikasih proyek segala macam. Itu tuh tidak bagus teman-teman. Itu nggak sedikit loh yang sekarang terjadi itu seperti itu loh. Nah, jadi pokoknya kita benar-benar harus rasional teman-teman ya untuk memilih supaya nggak salah, karena ini kan untuk menentukan masa depan, nasib masa depan negara kita yang mau bawa kemana, rakyatnya mau gimana. Kita tentunya sih maunya sejahtera ya, nggak sengsara gitu kan. Semoga mendapatkan pemimpin yang amanah ya kan, yang takut kepada Allah, yang selalu dekat dengan rakyatnya, menjaga ukhuwah Islamiyahnya gimana itu bagus kan. Nah, ya gitu aja sih ya dari saya, sebenarnya nggak panjang lebar. Yang penting sih saya berpesan ya, jangan lagi lah kayak sebelumnya tahun pemilu sebelumnya gitu, yang sampai memutuskan tali silaturahmi, berantem, saling hujat, saling caci maki gitu. Nggak perlu lah. Yang penting kita sama-sama berdoa aja supaya mendapatkan pemimpin yang amanah, yang baik, bisa membawa dampak positif untuk negara dan bangsa ini, bisa mensejahterakan seluruh masyarakat gitu kan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi nasional. Nah itu teman-teman, kita sama-sama berdoa aja ya, semoga negara kita semakin maju, semakin baik, semakin berkembang gitu kan ya. Dan teman-teman semoga nggak bingung lagi nih memilih pemimpinnya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman, membantu teman-teman untuk memilih presiden, mau nomor berapa aja bebas, yang penting tadi jangan sampai merusak silaturahmi ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiansyah, terima kasih.